sholat ing dalam perjalanan. Ya juyu enam seorang apa kosru sholati ngosor sholat. Sholat aruda yati kang bangsa katang rona. Wanange bisa pari ing dalam keluhan utawa perjalanan atau ini kang agung boswe al jadi tur keluhan kang wenang. Akot al jadi tur kang wenang bisati ayat sida dengan catatan lawan syarat yang toh harjo menuju sapa al musafiru wong kang lelungan nuju mahalan ing panggonan maklumat kang wis ben kawruh. Dengan catatan tempat yang dituju itu sudah diketahui. Maka perjalanan yang belum jelas tempat tujuannya itu berarti bukan dipun wanake ngosor utawa lunga mergo mikir sing burung ngerti tempat tujuannya. Karena yang diperbolehkan hanya ayasidal musafir mahalan maklumat, tempat yang sudah diketahui. Wa ayang lan yakonian sapa musafir niat al-qasra ing qasar yakinan kelawan yakin berniat maha tapi waktu ikrami bareng sartane tapi waktu ikrami wa alla yang tadian lancaran yentor ora makmum sapa musafir makmum biman kelawan wong atau imam sing imam kalau yuti kang nyempurnake sapa man salat tahu ing salat imam. Jadi untuk sholat qasar tidak boleh makmum kepada orang yang sholatnya itmam. Maka itu bukan di qasar. Wala yang tadiya lan yen toh durung tutup atau apa sapaluhu pelungane musafir. Jadi kontennya boleh mengqasar sholat selama dalam catatan masih dalam perjalanan. Maksudnya itu orang yang melakukan dalam konteks itu belum sampai ke tempat tujuan. Meskipun dengan saya ada nafsu, tapi misalnya saya dituju bagian makomnya tujuh pada area apa mungkin dalam perjalanan itu ada masjid, tapi karena yang dituju itu belum sampai maka tetap diperbolehkan qasar sholat. Allah yang kaya yang terburung tekan awal safar keluhan musafir kompla tama di sholati ing dalam sadurunge sampurnane sholat. Waya juyulan wanang bisa kare ing dalam kelungan al-makmuri kang wis disebut. Berarti perjalanan yang memenuhi syarat. Yang mana Allah jampur takdimi jamak takdim wa tahdimi lan menang jamak takdim. Begitu juga di mana diperbolehkan ketika berjalan mengosor sholat, maka diperbolehkan juga untuk berjamak dengan takdim maupun dengan takdim. Baina dzuri ing dalem antarane sholat zuhur wal asri lan asar. Wa bainal maghribi lan menang jamak ing dalem antarane sholat maghrib wal isya lan isya faqat harifah. Jadi diperbolehkan menjamak takdim atau maghrib antara zuhur dengan asar, maghrib dan isya. Itu tidak boleh. Faqat hanya antara zuhur dan asar, maghrib dan isya. Berarti kita boleh isya dengan subuh atau subuh dengan zuhur atau asar dengan maghrib. Yang diperbolehkan menjamak antara zuhur dan asar, yang kedua maghrib dan isya. Wali kulen lah itu tetap kabine saben-saben suci minal jamaah ini saking jamaah loro, ai jamaah takdim dan jamaah akhir
utawi piro-piro syarat. Namun diperbolehkan dengan konteks beberapa syarat yang harus dipenuhi. Fasurut jami takdimi mongko kai piro-piro syaratnya jamak takdim. Itu ayat yang kau niat sapa musafir niat al jam'ah ing jamak di sholat ing dalam sholat al-ula al-awal. Syarat yang pertama jamak takdim itu niat jamak takdim harus di sholat yang pertama. Di sholat yang dalam sholat al-ula kang pertama. Walau ma'asalami lan senajan anggun niat bareng sartane salam. Minha saking sholatil ula. Wa ayyukum bima lan yata disiake sapa musafir sahih bakal waktu ing sholat kang duweni waktu. Berarti zuhur atau maghrib. Sahih bakal waktu ing sholat kang duweni waktu. Wahia besok di batul waktu iwa zuhru zuhur awil maghribu utawa maghrib. Jadi yang baru didahulukan adalah untuk jamak takdim sholat yang punya waktu. Nah, ketika dibalik maka itu apa? Sahih bakal waktu ing sholat kang anduweni waktu. Wahia kaisari batul waktu pagi awil maghrib. Jika dibalik terdiri juga diterangkan kalau atas takdir sholat sahih batul waktu faktor. Ketika dibalik itu yang sah hanya sholat yang punya waktu. Baik angka takdir ketika urutannya dibalik sholat sahih batul waktu yang sah hanya sholat yang punya waktu. Bahkan sholat nafsaniyah atau sholat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih batal waktu ing sholat kang dari waktu wahya al-wudu ambil maghrib. Wa anta kunalan yen ono apa al-muqaddam dimatur sholat kang dhisik iku sahih kata sholat kang sah yakinan lawan yakin. Syarat seterusnya untuk jamak takdim sholat yang pertama harus yakin sahnya. Harus benar-benar diyakini sahnya. Maka dari itu ada problem ketika dalam satu kampung itu ada dua masjid untuk jumatan. Itu ada bilang di antara ulama menerangkan bahwa yang sah adalah yang pertama kali takbir. Maka dari itu ketika ada posisi seperti itu, maka posisi sholat yang pertama ketika mau buat jamak takbir itu kan pasaran sahnya belum jelas, belum sahih kata yakinan sahnya belum jelas antara sekdisi takbir sipil atau tidak. Karena kesahannya itu tidak jelas, maka di sini bermasalah ketika untuk dijamak takbir. Karena syarat dalam takbir sholat yang pertama itu harus yakin benar-benar sah. Wahya Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayat ta'ala yang ta'ala apa al-muqaddam dimaksud sholat kang dhisik ku sholihatan kang sah yakinan kelawan yakin. Bila sakit wa rafir tanpa ada keraguan. Wa alla yafsila lan yen ora bisa benae gaul antarane sholat dirulah. Wa bain asal yati lan gaul sholat kang nomor 2. Sing bisa kok zaman mongso. Ya sau kang kuat apa zaman rok ini rong-rongan. Jadi ketika jamak takbir tidak diperbolehkan ada jeda yang waktunya itu sekiranya cukup untuk sholat 2 rakaat. Jadi jeda boleh, cuma jangan sampai melampaui perkiraan waktu melakukan sholat 2 rakaat. Jadi misalnya jamak takbir pada sholat zuhur rakaat sih,
Jadi kalau sudah melakukan waktu kiranya 2 rakaat itu boleh asar. Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat ini yang sholat rakaat. Waya jumalan yen to isih langsung apa safaru tulungan. Ada yukrima sehingga takbiratul ihram sapa musafir bisa niati kelawan sholat sang kaping itu. Terus syarat jamaah kabeh itu status perjalanan. Jadi status musafir itu benar-benar masih dalam perjalanan belum sampai tujuan. Sehingga takbir rakaat ihram sholat yang kedua. Jadi pada saat itu selama takbir sholat yang kedua, misalnya zuhur asar, berarti pas takbir rakaat ihram sholat asar itu status belum sampai pada tempat tujuan. Waya tunggal sabaru antayu lima bisa niati. Wali jami takhir lan itu tetap kadine jamak takhir sartoni utawi syarat loro fakot halitok. Untuk jamak takhir itu syaratnya cuma ada 2. Yang pertama ayam yang tolnya soko musafir al jamaah. Niat ing jamak kopla furuji wakil duri ing dalem sadurunge matune waktu zuhur. Jadi untuk jamak takhir bisa zuhur kan asar, dilaksanakan biasa itu jamak takhir, maka niat tetap harus disolat di waktu zuhur. Jadi ketika kok waktu zuhur sudah lewat belum niat jamak takhir, maka tidak sah jamak takhir. Jadi posisi niat untuk jamak takhir harus masih di dalam waktu sholat yang pertama. Waya kuma, nama nomor waya kuma lan yang kau isi langkeng apa asafaru perjalanan. Kata yasila, kata yusolnya, sehingga sholat sopo musafir, asa nyata yang sholat kang nomor loro, kullaha yo sekadane sanya. Terus pada yang kedua, status masih dalam perjalanan sampai sholat yang kedua itu sempurna jika terjaga. Yaitu jamak takhir syarat cuma 2. Yang pertama niat harus di waktu sholat yang pertama. Yang kedua itu status masih dalam perjalanan sekira sholat yang kedua sudah ditunaikan. Alhamdulillah mendapat bakat sholat musafir. Soalnya Allah yang membacakan pada pertanyaan semoga bisa melakukan